Good morning, Patrick. Cerita ini dimulai dari SpongeBob dan Patrick yang menjalankan rutinitas tiap paginya, yaitu saling menyapa. Setelah itu, SpongeBob memberikan makan ke hewan peliharaannya yang bernama Gary dan membawanya jalan-jalan. Tak lama, karena sudah tiba waktunya kerja, ia pun meninggalkan Gary sendirian di rumah. Sesampai di Krusty Krab, ia pun mengagetkan Squidward yang datang belakangan. Di sana, Tuan Krab menginstruksikan anak buahnya segera membuka restoran. Tak sampai sedetik, restoran langsung dibanjiri pelanggan. Sementara di sisi lain, Plankton sedang memantau Krusty Krab dari kejauhan. Lagi-lagi ia akan melaksanakan rencana jahatnya yang ke-3087. Namun keren, si istri komputernya itu menyindirnya dengan kegagalannya selama ini. Ia pun memberitahu SpongeBob yang menyebabkan rencananya itu gagal. Tapi menurut Plankton, Tuan Krab lah yang menjadi masalah utama. Di sisi lain, SpongeBob sedang sibuk melayani pelanggan. Tiba-tiba datanglah Sandy yang menawarkan sebuah robot ke Tuan Krab yang bernama Otto. Sebuah robot pemilik restoran otomatis. Tuan Krab sangat puas dengan Otto karena ia sangat kejam dan bisa memecat karyawan tanpa membawa perasaan. You're fired. Begitu Sandy pergi, ternyata Otto langsung memecat Tuan Krab. Tuan Krab marah, ia pun membuang Otto ke tong sampah. Plankton dan Karen yang menemukan pun membawanya pulang. Di sisi lain, Tuan Krab menemukan Krabby Patty yang belum dimakan. Ia pun menyuruh SpongeBob untuk menyimpan, dijual lagi besok. Sebelum pulang kerja, SpongeBob tidak lupa bersih-bersih dulu. Setelah SpongeBob pulang, ternyata Plankton telah bersembunyi di toples acar. Ia pun langsung menghampiri Krabby Patty dan mengambil serpihannya untuk dianalisis resepnya. Begitu resepnya keluar, ternyata SpongeBob kembali lagi ke restoran karena kuncinya tertinggal. Saking paniknya, tak sengaja Plankton masuk ke dalam panggangan yang lagi panas-panasnya. Plankton akhirnya sadar, ternyata yang mengagalkan rencananya adalah SpongeBob, bukanlah Tuan Krab. Sementara di kota Atlantis dipimpin oleh Raja Presiden yang selalu menjaga penampilannya sampai di ruangannya tuh penuh dengan kaca. Lalu tiba-tiba ia menemukan ada kerutan di bawah matanya. Untuk menenangkan Poseidon, penasehat raja memberikan siput yang bisa membuat muka tidak gampang kerutan. Namun setelah diusap-usap ke muka, ternyata siput ini tidak mengeluarkan lendir sama sekali dan menyuruh memberikan siput yang lain. Karena populasi siput yang semakin menipis, kini sudah tidak ada siput lagi. Poseidon semakin panik mendengar hal itu. Ia langsung menyuruh penasehat raja untuk melakukan sayembara. Bagi siapa yang bisa membawakan siput ke kota Atlantis, maka akan diberikan hadiah. Plankton yang membaca The Trick itu pun berpikir mau mencuri siput milik SpongeBob sekaligus menyingkirkan SpongeBob. Setelah itu SpongeBob yang pulang ke rumah baru menyadari Gary menghilang. Ia panik dan segera menempel poster kehilangan Gary di seluruh Bikini Bottom. Begitu sedihnya SpongeBob sampai ia memflashback ke masa lalu di mana ia baru menemukan Gary. Patrick yang melihat poster tersebut segera datang ke rumah SpongeBob. Tak sengaja Patrick menemukan deck trik kerajaan. Di sana mereka baru sadar Gary telah diculik dan dibawa ke kota Atlantik. Lalu SpongeBob mencari tahu tentang kota Atlantik dan Poseidon, di mana di buku tersebut menerangkan bahwa Poseidon suka memberikan hukuman kejam dan memenggalnya di acara besar. Namun SpongeBob tetap bertekad menyelamatkan Gary dan menghadapi Poseidon yang konon katanya menyeramkan dan ditemani oleh Patrick. Di saat mereka memutuskan ke kota Atlantik dengan jalan kaki, tiba-tiba muncullah Plankton dan Otto yang membawa perahu. Plankton pun menyuruh Otto untuk membawa mereka berdua ke kota Atlantik, dan pastinya ini adalah salah satu rencana jahat si Plankton. Di Krabby Patty, Tuan Krab dan Squidward sedang didemo besar-besaran oleh warga karena orderan yang ditunggu-tunggu tidak sampai. Setelah perjalanan panjang, SpongeBob dan Patrick pun sampai ke kota mati.
Tak lama mereka disamperin semak-semak yang bernama Sage. Sage mengeluarkan sebuah koin dari lubang hidungnya yang kelihatan begitu menjijikan. Lalu ia menyebut koin itu sebagai koin tantangan dan juga koin keberanian. Ia pun memberikan tantangan kepada SpongeBob dan juga Patrick untuk membawakan roh zombie yang berada di bar sana. Begitu lihat roh zombinya, mereka berdua langsung ketakutan. Namun setelah dimotivasi oleh Sage, mereka kembali semangat dan berusaha membebaskan roh zombie ini dari kepalanya yang bernama El Diablo. Tak lama, El Diablo pun datang ke bar itu dan menyuruh anak buahnya menangkap mereka berdua. El Diablo pun mulai menusuk SpongeBob dan Patrick dengan pisau. Di tengah melarikan diri, tak sengaja mereka membuka tirai dan badan El Diablo terbakar menjadi abu. Roh zombie pun mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua karena telah membebaskannya. Mereka pun akhirnya lulus tantangan dan melanjutkan perjalanan dengan robot Otto. Di perjalanan, Sage mengeluarkan cermin ajaib yang bisa melihat Gary dari kejauhan. Di sana, Gary sedang dipersembahkan untuk Poseidon. Lalu Poseidon mengusap lendir Gary ke mukanya dan seluruh badan. SpongeBob dan Patrick pun sangat mengkhawatirkan Gary. Di sisi lain, Plankton masuk ke Krusty Krab dan menyindir Tuan Krab. Tuan Krab terlihat begitu pasrah dan dia pun mengeluarkan botol berisi resep Krabby Patty kepada Plankton. Menurutnya, tanpa adanya SpongeBob, ia tidak bisa menjalankan Krusty Krab. Plankton pun merasa bersalah karena tidak ada lagi yang bisa menjadi lawannya. Sementara SpongeBob dan Patrick akhirnya pun sampai ke kota Atlantis. Begitu masuk ke kota Atlantis, mereka berdua langsung terbawa ilusi di sana dan sama sekali melupakan tujuan mereka ke sini. Sampai besoknya mereka baru teringat dengan Gary karena Sage mengingatinya. Mereka pun menerobos istana Poseidon. Sampai ke area manggung, kebetulan Poseidon lagi menyaksikan pertunjukan di sana. Terpaksa mereka berdua mulai tampil. Tahu-tahu di saat itu Poseidon mengeluarkan Gary untuk maskeran mukanya. Melihat Gary, mereka berdua sangat senang dan merebut Gary dari tangan Poseidon. Poseidon pun marah dong dan menginstruksikan bawahannya menangkap mereka. Di sisi lain, Sandy datang ke rumah SpongeBob dan merasa ada yang tidak beres karena SpongeBob menghilang. Ia pun datang ke Krusty Krab dan mempertanyakan ke Squidward dan Tuan Krab. Kebetulan TV menyiarkan berita SpongeBob dan Patrick ditangkap dan akan dieksekusi dan ditampilkan di pertunjukan. Melihat berita itu, Sandy, Tuan Krab, dan Squidward pun memutuskan untuk menyelamatkan SpongeBob dan Patrick. Tak disangka, Plankton pun juga ikut. Mereka pun meluncur ke kota Atlantis dengan mobil Patty yang sudah di-upgrade. Di tahanan, tiba-tiba SpongeBob terpikir dengan koin tantangan bisa membantu mereka. Tapi mereka baru sadar koinnya hilang karena kasino kemarin. Mereka pun saling menyalahkan karena hal ini sampai pindah tahanan. Tiba-tiba ada pasukan yang datang membawa mereka berdua untuk dieksekusi di acara tersebut. Lemon pun dipersilakan untuk mengeksekusi mereka berdua, sementara Tuan Krab dan teman-teman sudah sampai di kota Atlantis. Sandy tiba-tiba muncul di panggung dan membela SpongeBob. Ia memulai dari menceritakan awal pertemuan dengan SpongeBob. SpongeBob yang begitu baik dan selalu memberikan semangat tidak mungkin menjadi seorang penjahat. Hadirin pun merasa terharu mendengarnya. Tiba-tiba aja Patrick malah bilang SpongeBob melanggar hukum. Namun kesalahan yang dia buat adalah mempunyai tekad yang kuat untuk menyelamatkan Gary. Ia pun lanjut bercerita dulunya ia tidak punya teman, namun SpongeBob mau menjadi sahabat Patrick. Patrick pun memohon ke Poseidon untuk melepaskan SpongeBob. Begitu juga dengan Squidward, ia mengatakan meskipun SpongeBob begitu menjebalkan, namun ia tetap teman baiknya. Tuan Krab juga menceritakan bagaimana SpongeBob membantunya dalam membangun Krusty Krab. Dan rahasia sebenarnya Krabby Patty lain adalah SpongeBob. SpongeBob pun terharu aja itu. Mereka pun memulai pertunjukan dan diam-diam menukar Gary dari dapur. Setelah Poseidon sadar, ia langsung menginstruksikan pasukannya menangkap mereka, sampai mereka bersembunyi di dalam patung dan melawan pasukan tersebut. Namun ujung-ujungnya mereka tetap saja ditangkap.
Kali ini ternyata Poseidon tidak marah, ia malah merasa terhibur dengan pertunjukan tadi. Ia melepas perintah eksekusi, namun syaratnya Gary harus dikembalikan. Di saat itu Sage muncul di benak SpongeBob dan mengingatnya keberanian tidak ada di dalam dirinya. Lalu SpongeBob dengan yakin menolak Poseidon. Ia berkata ia sangat menyayangi Gary dan memiliki banyak teman yang mensupportnya. Poseidon membalasnya, ia juga memiliki banyak teman. Namun, penasehat raja memberikan hasil survei yang menyatakan semua orang tidak menyukai Poseidon. Poseidon pun sedih dan menangis. Di saat itu, SpongeBob menawarkannya untuk menjadi temannya. Ia berkata, penampilan tidaklah penting, namun yang terpenting adalah hatinya. Poseidon akhirnya sadar, ia pun melepaskan semua yang dipakai untuk menjaga penampilannya. Poseidon pun memperbolehkan SpongeBob membawa kembali Gary dan membebaskan semua siput yang tertahan. Semua siput pun kembali ke Bikini Bottom. SpongeBob pun kembali hidup bahagia bersama Gary. Cerita pun berakhir.